Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan kepada kita pada sore hari ini yang insyaallah luar biasa sekali, Ramadan gitu ya. Kita mungkin jam segini lagi sibuk-sibuknya, mungkin kalau tidak di majelis ini hunting gitu ya, hunting takjil gitu ya, berebut senggol sana senggol sini gitu ya, untuk memperebutkan sesuatu yang terbaik, tauisi, OT-OT dan sebagainya. Tapi ala kulli hal Allah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam majelis ini ya. Jadi untuk satu hari kita berpisah sejenak sama tauisi, OT-OT, cendol dan sebagainya gitu ya. Yang insyaallah semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini membawa keberkahan, membawa kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Baik, tadi sudah sedikit diperkenalkan ya, nama saya Zain Budi Sultoni. Saya punya dua saudara kembar. Kebetulan kita saudara, nggak kembar-kembar banget, tapi masih saudara. Yang satunya Maher Zain dan satunya Zain Malik. Ya, saya Zain Budi, mirip kan ya? Oke, nah mirip ya, begitu. Bedanya cuma di jenggotnya aja. Sisanya lain ya. Oke. Ya memang salah satu peminatan saya adalah di aspek psikiatri anak dan remaja gitu ya. Alhamdulillah yang hadir ini banyak remajanya ya gitu ya. Masih 16 tahun kan rata-rata ya. Mustahil dok gitu ya. Ada yang rambutnya sudah mau habis soalnya. Oke. Next mas ya. Kenapa kita bicara mental health? Ramadan ngomongin kesehatan jiwa kan gitu ya. Sing teko psikiater lagi. Mohon maaf ya kalau ada yang orang luar Surabaya kadang tiba-tiba bahasanya agak roaming gitu ya. Karena memang saya asli Bonek ya. Asli Surabaya Bonek tapi yang nggak pakai misuh ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya diajak misuh saya biasanya nolak kecuali terpaksa. Ya. Kok gak enak gitu. Ya. Kenapa kita bicara mental health? Ternyata luar biasa sekali. 970 juta orang di dunia ini sedang suffering, sedang struggle dengan kondisi kesehatan jiwanya. Sebelum saya datang ke sini, saya tadi praktek dulu gitu ya. Hari ini pasien saya alhamdulillah sedikit ya. Saya nggak suka kalau banyak pasien, artinya banyak yang sakit kan gitu. Ada sekitar 15 orang, di mana 80%-nya adalah remaja. Gitu. Rata-rata mahasiswa, ya. Angka ini meningkat hampir 50% antara tahun 1990 sampai tahun 2013. Dalam 20 tahun meningkat 50%. Bahkan di tahun 2020-an, 1 dari 4 orang itu sudah pernah atau sedang mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi kalau yang putra ada 12 gitu ya. 3 berarti ya, semoga enggak yang dihadir di sini. Kalau yang putri ini ada sekitar 30 ya misalnya, berarti seperempatnya sekitar 8 orang gitu ya. Secara statistik ya, semoga yang hadir di sini bukan bagian dari 1 dari 4 orang tersebut. Dan pandemi mengubah segalanya gitu ya, mengubah prediksi banyak orang. Walaupun sebenarnya dulu waktu saya masih pendidikan dokter umum, guru saya pernah memprediksi tahun 2020 gangguan kejiwaan itu akan masuk peringkat 3 besar dunia sebagai penyakit terbanyak. Dan ternyata memang tahun 2020 62% orang di dunia itu pernah mengalami gangguan cemas. Ya. Gangguan cemas. Hampir semua gangguan psikiatrik itu diawali dari yang namanya gangguan cemas, kecemasan. Sehingga kalau kita mungkin sedang mengalami satu situasi cemas, nggak ada salahnya untuk konsultasi dengan tenaga mental profesional, bisa ke psikolog ataupun kami ke psikiater. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah 48%-nya itu di usia kita.
saya ngomong bicara kita kok kayaknya gap kita agak jauh gitu. Ya. Di usia sekitar 19 sampai 26 tahun. Ya. Selain pengurus takmir, ada yang usianya lebih dari 26. Kalau pengurus takmir saya nggak nanya kan gitu ya. Rata-rata usia kita segitu kan gitu. Peringkat 2-nya adalah yang usianya dewasa. Mid dewasa ke dewasa akhir ya. Kita mengkategorikan lansia itu atau lanjut usia itu usia 60 tahun ya. Nah, jadi kalau masih 50 tahun jangan dibilang sudah lansia ya, jangan ya. Usia 26 sampai 49 tahun itu di peringkat kedua dengan jumlah 28,1%. Gitu. Dan yang paling kecil itu lansia ya, usia dewasa akhir dan lansia itu sekitar 12%. Ya. Selain populasinya memang lebih sedikit ya, populasi dewasa lebih banyak di usia produktif sehingga angka mereka juga jadi banyak gitu ya. Oke. Sehingga penting banget bagi kita untuk bicara tentang kesehatan mental. Kenapa? Ya, kalau kemudian mental itu nggak sehat, bagaimana dia kemudian bisa berkembang? Bisa loh orang dengan gangguan psikiatrik, gangguan masalah mental itu menjabati posisi-posisi penting. Loh, berarti bosku, atasanku gangguan mental. Oh, jangan gitu ya gitu. Bukan gitu maksudnya. Mereka bisa aja mencapai posisi, tapi mereka mengalami kerapuhan yang luar biasa. Yang itu kadang kita mengibaratkan seperti bom waktu gitu. Tiba-tiba keluar kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal gitu. Yang justru bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah-masalah baru. Gitu. Oke. Nah, bentuk gangguan mental itu berbagai macam. Ya, ada yang bentuknya adalah aspek secara perasaan. Ya, ada yang mungkin perasaannya cemas, khawatir, takut, was-was, ya, sedih, marah, jengkel dan sebagainya. Ada yang aspeknya adalah proses kognitifnya, kemampuan daya pikirnya, gampang lupa, sulit konsentrasi, ya, perhatian mudah teralih, ya, kemudian sulit mengambil keputusan, gampang bingungan. Aduh, dulu tuh ngitung gini gampang gitu, tapi sekarang kok jadi susah ya. Dikasih tugas dari atasan, kayak biasanya ya, kamu selesaikan ya, besok jadi ya. Biasanya saya besok selesai loh. Sekarang itu saya butuh bahkan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas yang sederhana. Aspek kognitifnya terganggu. Ya. Ada yang kemudian muncul dalam bentuk aspek perilakunya ditandai. Mengalami kemunduran sosial, mulai menjauh dari teman-temannya. Ya. Biasanya gini selesai gitu ya, puasaan, duhur gitu dia nongkrong gitu ya. Di warkop gitu, salah ya. Di masjid gitu ya. Dia mulai jarang kelihatan gitu. Kalau diajakin bukber dia mulai sering nolak. Datang ke kantor terlambat, pulang lebih dahulu gitu ya. Mungkin dia penganut paham bahwa terlambat itu hanya 1 kali ya, nggak boleh. Kalau datang ke kantor itu sudah terlambat, pulang jangan terlambat. Nah, itu mungkin ya pahamnya ya. Sesat lah sedikit ya gitu ya. Ya. Mulai berbeda. Yang sebelumnya diajak guyon, asik gitu ya, dipecandain, cariin itu si Meme gitu. Ngapain sih lu? Kok jadi tersinggungan sih kan gitu. Nah, perubahan-perubahan perilaku itu juga bisa menjadi sebuah penanda dari masalah kesehatan jiwa. Tapi please, ini jangan dijadikan patokan. Lihat temennya ada masalah dikit marah, kamu sakit jiwa ya, jangan-jangan. Bukan ya teman-teman ya, disclaimer dulu saya gitu ya. Saya menjelaskan ini bukan untuk mendiagnosis kita atau orang-orang di sekitar kita. Tapi sekali lagi untuk meningkatkan awareness kita, kesadaran kita tentang am I fine? Apakah saya baik-baik saja? Apakah kawan saya, saudara saya sedang baik-baik saja? Gitu. Ada yang bentuknya juga aspek fisiologi tubuh, ini menarik. Orang yang dengan gangguan jiwa, masalah kesehatan jiwa itu nggak melulu tentang perasaan, tentang kognitifnya dan tentang perilakunya. Juga ada yang kemudian muncul banyak keluhan fisik. Ada yang dulu waktu sekolah, waktunya ujian, sering tiba-tiba perutnya mules, mual, gitu ya. Aduh, pengen ke belakang. Dicariin siapa? Guru BP. Aduh, perutku sakit. Ya, ada aspek-aspek
fisiologi tubuh yang berubah karena aspek kejiwaan seseorang. Karena dalam salah satu teorinya, ya, kondisi cemas itu meningkatkan sistem saraf tertentu yang itu memunculkan reaksi, berbagai macam reaksi organ tubuh. Ada yang denyut jantungnya meningkat, tensinya naik, perutnya jadi mules gitu ya, atau bahkan ada beberapa itu kalau cemas sampai diare. Ada teman saya yang kayak gitu, kalau sudah cemas itu sampai diare dia. Ada yang kemudian lambungnya gampang sakit, makan dikit mual, aduh kok perutku sebah gitu ya, aku dulu nggak pernah punya emah loh gitu ya, sekarang kok jadi gampang sakit mah ya. Nah, jangan-jangan ada masalah dia ya. Banyak pasien saya yang diawali dengan keluhan fisik, dia datang marah-marah dikonsulkan ke psikiater, karena sebelumnya ke dokter penyakit dalam, sama dokter penyakit dalamnya sudah dikasih obat lambung berbagai macam satrek gitu ya, dikasihkan nggak membaik. Dokter penyakit dalamnya mulai frustasi, udah konsul psikiater gitu ya. Ibu kenapa? Nggak tahu dok, dokter penyakit dalamnya, dokter ini loh nyuruh saya ke sini gitu ya. Setelah ibu ada masalah, nggak ada dok, baik-baik saja, cuman perut saya ini nggak enak. Tarik, tiba-tiba nangis gitu ya. Gitu. Oh, ternyata banyak problem yang dihadapi selama ini. Oke, next. Nah, untuk kemudian seseorang bisa sakit itu ternyata nggak sederhana, gitu ya. Nggak sesederhana kita mungkin melihat, alah, masalah gini aja, dimarahin gini aja, kamu udah stres ya, lemah amat kan gitu. Kamunya sih kurang banyak berdoa, banyak ibadah. Imanmu tuh kurang tuh, makanya kena masalah, gampang cemas, gampang sedih dan sebagainya. Tidak semudah itu, gitu ya. Gitu. Ternyata bahwa yang menyebabkan, faktor yang bisa menyebabkan seseorang untuk menghadapi masalah kesehatan mentalnya, terutama kalangan muda, itu sangat banyak. Kalau disebutkan satu-satu, dijelaskan satu-satu, insya Allah kita sampai sahur nanti di sini. Ya. Saya kalau sampai sahur nggak enak, kasihan nanti teman-teman panitia yang undang saya ya. Kalau di luar negeri kan bayarannya psikiater itu per menit ya. Di luar negeri ya. Alhamdulillah di Indonesia BPJS ya. Kok jadi curhat sih dok? Nggak, bercanda itu. Saya sama Pak Nanang itu selalu bilang, Afwan Pak, saya nggak perlu dibayar, insya Allah ditransfer. Karena kalau dibayar kan selawe gue saya ketemu gak enak nek transfer kan gitu, harus lebih besar. Ya. Ada faktor individual, usia juga mempengaruhi, genetika mempengaruhi, etnik, jenis kelamin, disabilitas orang yang punya penyakit fisik, belief, tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi seseorang untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Keluarga. Ya. Kadang kita melihat anak ini loh, cuman dimarahin gitu doang aja sudah depresi sih, kok lemah banget gitu ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana dia struggle dengan kehidupannya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana interaksi dia dengan keluarganya yang mungkin berbeda dengan apa yang kita jalani gitu. Jadi ini untuk mulai menurunkan justifikasi kita tentang kenapa seseorang itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Kita nggak perlu menjustifikasi gitu ya, gara-gara ini. Bahkan kami pun nggak berani, saking banyaknya faktor yang mempengaruhi. Lihat di environment, di situ ada climate change ya, bahwa perubahan iklim itu membawa perubahan suasana perasaan gitu ya. Makanya kan sering kita mendengar istilah hujan itu 1% air, 99% kenangan ya. Karena saat hujan kita nggak cuma basah di badan tapi basah di mata ya. Makanya saya punya teman, kamu kok seneng hujan-hujan? Untuk menyamarkan air mata dengan air hujan. Sok romantis, padahal sedang sedih gitu ya. Ya, enggak apa-apa kan gitu ya. Tapi benar kok gitu ya. Sebuah penelitian mengatakan ketika suasana ya, kalau di luar negeri itu musim dingin di mana cahaya matahari itu menurun ya, itu
masyarakatnya lebih cenderung mengalami depresi. Makanya ada istilah seasonal depression, depresi musiman. Jadi ketika musim dingin, mayoritas penduduknya mengalami depresi. Orang-orang depresi itu akan cenderung menghindari paparan matahari. Ya. Jadi kalau punya teman lagi sedih, ditarik di PP di lapangan, biar depresinya hilang. Ya. Habis itu marah orangnya. Ya. Panas Surabaya mana? Ya, gitu. Termasuk masalah ekonomi di sebuah negara. Ya, nggak hanya ekonomi di keluarga, ekonomi di masyarakatnya. Termasuk perekonomian, kondisi perekonomian sebuah negara itu akan mempengaruhi kesehatan mental warganya. Kita tahu banyak akhir-akhir ini isu-isu tentang finance yang luar biasa, mulai masalah perkiraan keruntuhan ekonomi dunia dan sebagainya, itu sudah memunculkan gangguan cemas, panik, depresi pada beberapa orang. Belum terjadi itu, apalagi kalau sudah terjadi. Cuman saya yang menarik adalah disaster. Di sini natural disaster itu dikatakan sebagai salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Tahun 2017 waktu terjadi gempa Lombok yang panjang banget, gempanya nggak selesai-selesai, saya dan kawan saya dikirim ke Lombok waktu itu dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Waktu itu kami masih pendidikan. Kita dikirim ke Lombok, ya, untuk memberikan bantuan termasuk di aspek psikiatri. Saat itu kami hadir di sebuah rumah sakit jiwa, ya, di kota Mataram, yang separuh bangunannya itu hancur. Jadi kita layanan di lapangan. Ada pasien depresi, ada pasien macam-macam, gangguan jiwa berat dan sebagainya. Ada satu pasien depresi itu yang kemudian hari itu dia tampak ceria, gitu. Loh, yang lainnya itu yang sehat jadi depresi, ini pasien depresi jadi ceria. Setelah bencana, kita tanya, penasaran kan, kok nggak sesuai teori ya kan? Kita tanya, Pak, jenengan Anda ini kan sebelumnya depresi. Iya dok. Kok sekarang tampak bahagia? Iya dok, saya sekarang seneng dok. Gempa ini membuat saya jadi agak lebih baik depresinya. Kok bisa Pak? Saya nggak sendirian dok. Ya, jadi ternyata akhirnya banyak yang merasakan seperti yang saya rasakan sebelumnya dok. Dulu saya merasa saya itu depresi itu sendirian. Orang-orang kok bisa ya bahagia gitu ya. Saya nggak bisa dok. Setelah bencana dia semua orang itu depresi dok. Di situ saya bahagia. Ternyata saya nggak sendirian. Oh ya paham bisa dimaknai ya. Oke, nanti ada teori tersendiri tentang itu. Ya, ini tujuannya adalah kita untuk tidak menjustifikasi, gitu ya, kawan, sahabat, saudara, ya, yang kurang iman lah, kurang ibadahnya. Makanya perbanyak baca Quran. Kamu tuh jangan mikir negatif terus deh, kan gitu. Saya pernah tanya ke pasien-pasien saya yang depresi, Mbak, Mas, jenengan itu mikir negatif itu memang sesuatu yang menyenangkan? Enggak dok, saya tuh ya nggak mau mikir negatif, tapi sesuatu yang positif itu nggak bisa keluar dari pikiran saya, itu otomatis gitu. Bayangkan, mereka suffering, mereka menderita dengan hal itu gitu, bukan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Jadi ada pasien saya itu kemudian, saya tuh jengkel dok kalau sama orang bilang, makanya optimis lah, berpikir yang positif gitu. Kalau bahasa Surabaya, mbok kira aku gak gelem, yo pengen rek, cuman gak iso gitu ya, gitu. Sama yang kedua itu, sering kita kalau ada orang sedang mengalami situasi sulit, kita sering menyampaikan, yo sing sabar gitu ya. Itu ternyata bagi beberapa pasien saya menyakitkan gitu. Bahkan ada satu pasien saya itu selesai konsultasi dengan saya, di pertemuan pertama dia bahagia. Kenapa Bu kok seneng banget? Dok, saya tuh sudah ke beberapa psikiater, psikolog terutama. Semua mengatakan saya disuruh sabar. Cuman dokter satu-satunya yang gak pernah nyuruh saya sabar selama konsultasi sekitar 30 menit tadi dok. Kenapa dokter gak nyuruh saya sabar? Saya bilang, kalau ibu gak sabar, ibu gak akan datang di ruangan saya. Seneng banget dia ya. Kalau sudah kayak gitu tuh, kalau pasien kayak gitu kita mau ngasih obat kayak apa aja biasanya dia mau ya.
soalnya kan BPJS. Nek disuruh beli lain ceritanya. Dari tadi rek nyinggung BPJS terus. Kalau kami di tenaga kesehatan, BPJS itu topik lucu-lucuan gitu ya. Walaupun setiap akhir bulan, awal bulan lihat rekening nggak lucu sebenarnya ya kalau dari BPJS itu. Oke, next. Oke. Tahun 2007 Kessler mengatakan hampir separuh dari perjalanan hidup seseorang ya itu yang mengalami gangguan jiwa itu dimulai dari remajanya. Ya. Jadi selalu ada sesuatu di masa remajanya. Sudah mulai terlihat di masa remajanya. Yang kemudian itu berkembang dan muncul secara dominan ketika dia di dewasa. Seperti itu. Oke, next. Terus apa yang bisa kita lakukan, Dok? Judulnya remaja, pemuda pribadi anti galau. Kok judul slide-nya beda ya, Dok? Kan itu. Karena sebenarnya maksud saya adalah galau itu sesuatu yang enggak apa-apa gitu. Saya selalu bilang, enggak apa-apa kok kalau kita galau di sebuah momen. Enggak apa-apa loh kalau kita sedih di suatu waktu. Enggak apa-apa loh kalau kita kemudian khawatir. Karena sejatinya perasaan-perasaan itu sesuatu yang halal dan sah hadir dalam hidup kita. Bahkan orang yang menurut kita terhebat, paling sempurna di muka bumi, dalam salah satu sirohnya beliau pernah mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa. Siapa? Rasulullah. Bahkan diabadikan dalam siroh-siroh sebagai sebuah satu tahun kesedihan Rasulullah. Itu dalam sirohnya beliau itu waktu itu berjalan pulang ya dari perintah dakwah itu ya. Itu bahkan kehilangan arah. Beliau nggak tahu jalan ke arah mana. Saking apa? Saking sedihnya. Saking sedihnya saat itu. Di momen lain beliau pernah jengkel. Yang sampai oleh Allah itu ditegur secara lisan. Ditegur langsung dalam surat Abasa. Wahai engkau yang bermuka masam. Itu sisi manusia dari seorang nabi. Yang artinya apa? Bahkan Rasulullah itu pernah mengalami situasi perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Para sahabat itu sering galau, teman-teman sekalian. Ya. Sering galau juga. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, sesungguhnya kesedihan itu sesuatu yang pernah dan pasti akan pernah kita alami dalam kehidupan. Tugas kita adalah berjalan melaluinya. Oke, jadi ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman hadir dalam hidup kita, entah marah, entah takut, entah cemas. Aduh, aku kemarin salah rek, ngitung no pajaknya orang, ya kurang. Waduh, ini nanti aku dituduh dan sebagainya. Waduh, aku ngilangin, ya datanya orang dan seterusnya. Tiba-tiba kita malam atasan WA, besok bisa ke ruangan saya ya. Semalam nggak bisa tidur pasti. Duh, gimana ya gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya OVT gitu ya. Saya dulu pertama kali OVT itu apa sih mbak kan gitu. Overthinking dok. Oh ya elah, bilang aja overthinking gitu sih. Ya, oke. Apa yang bisa kita lakukan ketika dalam situasi-situasi tersebut? Ya, salah satunya kita akan belajar bagaimana Ramadan ini sebenarnya adalah sebuah momen untuk kita memiliki satu kesehatan mental yang jauh lebih baik. Ya. Next. Ya. Sebenarnya begini. Menjustifikasi seseorang mengalami gangguan mental karena kurang ibadah atau tidak beriman itu sesuatu yang nggak pas. Tapi sebenarnya ketika kita menjalankan ibadah-ibadah dalam agama kita, itu kita akan memiliki satu faktor protektif, satu pelapis, satu pelindung kita untuk mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk Ramadan gitu. Nah, kalau kita buka ayat perintah puasa saum Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang dibacakan dengan sangat indah,
ada 3 kata yang saya highlight. Yang pertama tentang al-imanu, yang kedua tentang asyam sebagai sebuah ibadah, dan yang terakhir adalah tentang at-taqwa gitu. Yang artinya perubahan akhlak atau perilaku. Jadi Ramadan itu untuk targetnya adalah perubahan perilaku. Ya. Tapi untuk mengawalinya jangan lupa tentang iman. Bahwa siamu Ramadan itu menjaga kesehatan jiwa kita. Tapi bukan berarti ya kalau kita mengalami kesehatan mental puasa Ramadan terus sembuh. Enggak seperti itu. Ya. Tapi bahwa ibadah-ibadah yang diturunkan oleh Allah kita harus yakin dulu bahwa itu memiliki sebuah manfaat yang luar biasa. Termasuk aspek kesehatan mental. Ya. Jadi bagi kita yang saat ini sehat maka jagalah termasuk dengan cara menjaga ibadah-ibadah kita. Gitu. Berdasarkan ayat ini. Kita coba cari hikmahnya. Ada yang namanya hikmah? Nggak ada ya? Oke. Ini adalah mekanisme paling sederhana bagaimana respon tubuh terhadap stres. Ya Allah dong, gini sederhana dong kan ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Bagi teman-teman mungkin ya Allah, aku hari ini ingin sujud syukur aku nggak masuk FK. Ya, belajar kayak gini. Ya, stres ya. Sinyal stres itu kemudian bereaksi di area hipotalamus. Hipotalamus itu sebuah bagian kecil di otak kita yang itu menghasilkan hormon namanya corticotropin releasing hormone, CRH. CRH ini turun ke hipofisis menginduksi lahirnya ACTH. ACTH lari ke adrenal, satu kelenjar di area ginjal yang kemudian menghasilkan kortisol. Nah, kortisol inilah hormon stres tubuh. Kortisol ini yang kemudian beredar ke seluruh tubuh yang menyebabkan banyak perubahan fisiologis tubuh. Ada yang kalau stres terutama yang putri ya, mbak-mbak ini jerawatnya tambah akeh. Tiba-tiba pelenting gitu ya. Lagi stres muncul jerawat makin stres kan gitu ya. Ya Allah, jerawatmu akeh kan gitu ya. Mau obat macem-macem ya. Sampai ada stiker-stiker untuk menyamarkan jerawat itu kan gitu. Kok dokter tahu kan gitu. Tahu kan saya ketemu orang-orang yang pakai mbak itu kok agak aneh sih dahimu. Apa? Iya ini stiker menutupi jerawat. Astagfirullahaladzim, ada ya kayak begitu itu ya. Ya. Itu. Peningkatan gula darah. Orang-orang yang punya diabetes kalau stres diabetesnya akan tinggi. Padahal dia nggak makan. Dia menurunkan makannya jadi malas tapi gulanya makin tinggi. Peningkatan berat badan, nah, ada yang mengatakan berat badan naik itu tanda bahagia. Belum tentu. Ternyata orang stres berat badannya naik ya, dan makin stres. Kemudian gampang sakit, dikit-dikit demam, pilek, batuk, baru sembuh bentar, demam lagi, sembuh bentar, demam lagi, dan termasuk pada osteoporosis ya, kerapuhan tulang. Jadi ini mekanisme respon terhadap stres. Ternyata stres itu nggak hanya berdampak di aspek psikis, tapi berdampak pada aspek fisik kita. Karena satu hormon kortisol ini saja dari sekian banyak hormon yang ada di otak yang mempengaruhi suasana perasaan dan kesehatan jiwa kita. Kalau disuruh menyebutkan hormonnya, banyak. Dopamin, serotonin, oksitosin, noradrenalin, ya. Kemudian ada GABA, ya, banyak banget yang mempengaruhi. Ini cuma satu hormon saja, gitu ya. Ini efeknya aja segini banyaknya, gitu. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? 4 komponen sederhana untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama adalah meningkatkan awareness kita, sadar tentang apa yang kita rasakan. Yang kedua adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketiga adalah berdamai dengan emosi yang kita rasakan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita berkontribusi untuk dunia. Sampai sejauh itu. Ya. Apa hubungannya berkontribusi membuat dunia lebih baik itu dengan menjaga kesehatan mental? Nanti kita bahas satu-satu. Next. Oke, next. Meningkatkan awareness kita. Nah, banyak orang
itu berusaha untuk mengatakan dirinya, I'm fine, aku baik-baik saja kok, aku nggak apa-apa, ya. Terutama yang cewek-cewek, cowok juga, ya. Cowok itu paling sulit mengakui bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, apalagi nangis, ya, gitu. Saya paling seneng kalau saya punya pasien cowok datang, kita ngobrol dan dia bisa nangis, seneng banget saya, ya. Ternyata ketika kita mencoba mengabaikan masalah atau mengabaikan perasaan tidak nyaman kita, itu tidak akan membuat masalah itu selesai, tapi justru itu akan menjadi sebuah hal yang lebih besar di kemudian hari. Mereka yang berusaha untuk menyelesaikan masalah itulah, ya, yang justru lebih sehat secara emosional, ya. Jadi makanya ada drama Korea yang dulu sempat beberapa tahun terakhir sempat sangat terkenal, It is okay to be not okay, ya. Nggak apa-apa kok kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Mengakui bahwa kita sedang terluka itu membuat kita punya peluang untuk mengobati luka tersebut, daripada kita berpura-pura bahwa kita baik-baik saja. Ini kalimat yang sangat dalam, karena bisa jadi luka itu bukan hari ini tercipta. Luka itu terjadi berpuluh-puluh atau belasan tahun sebelum itu, yang kita mencoba untuk mengabaikan luka itu ada dalam diri kita. Kalau bahasa psikolognya inner child itulah, ya, gitu. Teman-teman psikolog itu paling suka mengeluarkan istilah-istilah baru gitu, ya. Kalau kita psikiater karena basicnya dokter, ya. Kalau psikolog itu basisnya ilmu sosial. Kalau kita dokter, psikiater basisnya adalah ilmu eksakta, ya. Ya sing letterlek aja lah istilahnya gitu, ya. Trauma masa lalu gitu aja lah gitu, ya. Nggak usah pakai inner child, ya. Emang ada outer child kan gitu, ya. Kita orangnya agak katrok-katrok dikit lah, ya, karena memang kita lebih eksakta gitu, ya. Nah, trauma-trauma di masa kecil, saya selalu mengibaratkan seandainya kita tangan ini robek, terluka, kita bisa menutupinya dengan baju sehingga luka itu tidak pernah terlihat, dan kita bisa tetap ceria di hadapan kawan-kawan kita seolah-olah tangan kita sedang tidak terluka. Tapi apa yang terjadi ketika tidak sengaja teman kita menyenggol tangan kita? Apa reaksi kita? Aduh, kamu kenapa? Gak apa-apa, tenang, aku baik-baik saja kok, ya. Seperti itulah ketika seseorang itu pernah punya luka di masa kecilnya, di masa lalunya, tapi dia selalu mengatakan saya baik-baik saja. Terlihat dia baik-baik saja, tapi kalau ada yang nyenggol dikit tentang lukanya, reaksinya akan berlebihan. Kenapa? Karena luka itu benar-benar masih ada, masih basah, dan masih nyeri. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita buka. Ya, saya terluka dengan peristiwa itu. Saya tersakiti dengan kalimat itu. Saya tidak nyaman dengan bentakan, dengan teriakan yang pernah saya alami. Kalau kita punya luka, apa yang kita lakukan? Kita buka lukanya, kita bersihkan pelan-pelan, kemudian kita beri salep, kita beri obat, baru kemudian kita beri pelindung supaya kita menunggu proses penyembuhannya. Iya kan? Begitu pula ketika kita punya trauma psikologis, luka di masa lalu kita harus pelan-pelan membuka, menyadari, mengakui bahwa kita pernah terluka. Berusaha untuk memanai kembali, berdamai dengan peristiwa itu, sehingga memberi ruang kepada luka itu kemudian untuk sembuh. Kok gampang ya, wangel dilakoni ternyata, ya. Dokter itu kalau cerita kok kayaknya gampang sih dok. Saya kan dengerin dokter itu kayaknya kok gampang. Begitu saya jalani, angel ya dok. Saya bilang sama pasien saya, Mbak, Mas, saya kan dari awal memang gak pernah menceritakan bahwa proses itu mudah. Membuka luka itu, membersihkan, itu pasti akan sangat tidak nyaman. Sama kalau tangan kita robek kena pisau, seret, luka.
Membersihkan luka, robekan itu jauh lebih nyeri daripada bagaimana luka itu tercipta. Iya enggak? Ya. Begitu pula ketika kita mencoba berdamai dengan masa lalu kita. Enggak mudah, menyakitkan, iya. Tapi itu proses yang terbaik yang harus kita jalani. Ya. Next. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita untuk selalu stay sadar dengan situasi kita. Dalam sebuah hadis, ya, Bukhari dan Muslim pernah menyampaikan, jika salah satu seseorang kemudian mengganggu kalian gitu ya, di setengah kalian puasa, maka katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Oh, jadi kalau kita sedang kesulitan, ayo sadari dulu situasinya. Oke, saya sedang sakit, saya sedang terluka, saya sedang sedih, saya sedang khawatir ini saya sedang khawatir. Sadar dulu. Karena itu modal bagi kita untuk bisa mengelolanya. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak akan pernah berusaha untuk menyembuhkan atau melewatinya. Next. Nah, ini secara teorinya bahwa puasa yang kemudian memberikan manfaat adalah puasa kesadaran di tengah, ya, puasa dengan penuh perhatian. Di sini adalah sebuah kesadaran. Ada stimulus, ada yang mengganggu, kita akan berespon. Nah, orang yang kemudian sadar itu responnya akan jauh lebih baik. Ya. Stimulus, sebelum kita memberikan respon, kita harus sadari dulu apa ini stimulusnya. Kita dipanggil ke ruangnya Kak Kanwil. Ngomong Kak Kanwilnya hadir nggak ya? Maaf Pak kalau hadir, contoh aja. Ya. Tiba-tiba Kak Kanwil marah. Kamu ini kerja bagaimana sih? Sudah berapa tahun kamu di sini? Masa pekerjaanmu masih begini-begini aja? Kita langsung. Pertama kali yang kita pikirkan adalah, aku kayak gak guna banget ya kerja di sini. Kadang-kadang, wis lah tak percuma kayaknya aku kerja. Itu nanti akan memicu depresi. Ya. Tapi kita sadar dulu, sebentar. Ini kenapa ya tadi Kak Kanwil kok tiba-tiba marah? Oh iya ya, ini kan aku mengerjakan ini. Oh iya, aku salah tadi melakukan ini. Ya. Jadi masuk akal tadi Kak Kanwil marah kayaknya. Nggak apa-apa. Itu jadikan masukan. Gitu. Sadar. Gitu. Sadar situasinya. Oh iya, memang ada kesalahan. Kadang-kadang kita, aku loh sudah melakukan semuanya, ngapain sih kamu marah? Gitu. Dan seterusnya. Pun ketika kita menjadi seorang atasan dan kita mau marah ke anak buah kita, maka lakukan dengan penuh kesadaran. Kenapa saya mau marahin anak buah saya? Oh iya, dia sudah bekerja ini 10 tahun. Dia sudah melakukan pekerjaan ini sekian kali. Beberapa kali dia salah dan sudah diingatkan, dan dia masih melakukan kesalahan. Perlu kita tegur? Perlu. Ya. Mbak, Mas, Pak, Bu, Anda ini melakukan kesalahan lagi. Sesuatu yang seharusnya jenengan sudah menguasainya. Tapi karena kita sadar, pertanyaan berikutnya, kalimat berikutnya adalah, kenapa Anda masih melakukan kesalahan ini? Ya kan gitu. Enggak yang, oh, goblok, bodoh, dan teman-temannya itu keluar semua. Gitu. Kalau kita kemudian melakukan dengan kesadaran. Jadi kita lakukan grounding dulu, secara emosional, secara pikiran, dan secara fisik. Next. Nah, bagaimana kita melakukan grounding? Sebenarnya dalam agama kita sudah disediakan grounding untuk mengembalikan kesadaran kita. Hadis riwayat Muslim nomor 668 mengatakan, permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dan dari air sungai itu dan setiap hari 5 kali. Alasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun. Nah ini, penjagaan awareness adalah sholat kita itu bisa menjadi sebuah penjagaan awareness yang luar biasa. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa di antaranya. Itulah momen di mana Allah menggrounding kita, menyadarkan kembali. Hei manusia,
Kamu hidup di zaman sekarang, kamu hidup saat ini. Jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi. Sujudlah kamu, beribadahlah kamu. Jadi Ramadan yang hadir dalam hidup kita saat ini adalah sebuah momen grounding. Itulah kenapa rasanya berbeda bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Dorongan kita untuk melakukan sesuatu yang negatif itu jauh lebih kecil. Karena Allah menggrounding itu. Allah memberikan ruang itu. Kita dengan relanya mengurangi intensitas kita nonton film di bioskop ketika bulan Ramadan. Secara otomatis. Karena apa? Kesadaran kita bahwa ini Ramadan. Gitu. Makanya usahakan jagalah sholat kita, istimewakan setiap hari Jumat kita dan momen spesial Ramadan kita untuk membuat momen grounding kita. Kalau lagi penat dan sebagainya, take a break, momen sholat kita jaga. Insya Allah itu akan membantu kita meredakan dan mengembalikan kesadaran kita. Next, ini nutut gak ya? Oke. Nah, dalam bahasa lainnya, dalam ilmu psikiatri disebut mindfulness, melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran, yang itu membutuhkan self awareness, yang akan membantu memanage relationship kita di sisi biru, meningkatkan social awareness kita, dan membalance emosional kita, dan itu meningkatkan self awareness kita. Ya, jadi ini seperti lingkaran. Kita mulai dengan self awareness untuk meningkatkan kembali self awareness kita melalui prosesnya, ya. Dan ini sebuah hubungan yang luar biasa, gitu. Ya. Oke, next. Nah, saya sudah sadar dok, ya, alhamdulillah, ya. Jadi saya sudah sehat dok, belum tentu. Kita punya langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah take care of our body. Menjaga kesehatan tubuh kita itu membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Bagi yang sering galau, ya, bagi yang sedang ada situasi sulit, jaga aktivitas fisik kita, jaga makanan kita, jaga istirahat kita, ya. Itu akan membuat kita bisa menghadapi situasi sulit yang kita alami. Next. Ya. Stick to schedule, eat well, stay physically active, get quality of sleep, stay hydrated, and spend time outside. Itu bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Ya. Dan syukurnya Allah itu menghadirkan puasa Ramadan. Yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, ya, bahwa banyak orang berpuasa Ramadan itu kemudian nggak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus, ya, karena tidur terus, nggak ngapa-ngapain, ya, malas-malesan dan sebagainya. Ya. Dia tidak aktif secara fisik, dia tidak menjaga ritme fisik tubuhnya, dia nggak menjaga makanannya. Begitu berbuka, wah, semua dihabiskan, ya. Wayahe teraweh tawadu, sujud gak bangun-bangun, keturun ternyata karena kekejangan, ya. Jadi Ramadan itu menjaga kebugaran fisik kita, menetralisir zat-zat negatif yang kemudian banyak seringkali kita dapatkan dari makanan-makanan kita. Next. Makanya ada teori terbaru bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Ya. Makanan kita itu akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita dan bagaimana cara kita berpikir. Karena teori terbaru adalah gut-brain axis, sumbu antara usus dengan otak. Tuh. 90% serotonin yang merupakan hormon bahagia itu diproduksi justru di usus, yaitu bahan dasarnya yang namanya triptofan. Dan triptofan ini diambil dari makanan-makanan yang sebenarnya cukup sehat.
kacang-kacangan, coklat, sayur, buah, itu. Ya. Ikan, ya. Ikan ayam, ikan tempe, ikan tahu, ikan pokoknya ya. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah how to deal with our emotion. Ketika situasi emosi kita sedang bergejolak luar biasa, ini harus kita selesaikan dulu. Kita dealing dulu. Ya. Ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan, seperti time out, jeda, memberi jeda dalam hidup kita. Kemudian melakukan hal-hal yang kita sukai, membaca, ya. Atau kita mencari cara merilis emotion tension kita, ketegangan emosi. Pasien-pasien saya yang muda-muda itu paling sering merilis tension dengan cara membuat barcode. Kate belanja dok, barcode. Ya. Membuat barcode di lengan tangannya. Saya jam 9 malam di WA pasien saya, dok, ya, tangannya ada kaca, ada merah-merahnya. Jam 9 malam. Saya tak berhenti aja ya dok. Mereka itu sebenarnya bukan yang 100% di antara mereka semuanya pengen mati, tidak. Tapi di antara mereka adalah terjadi ketegangan yang luar biasa. Dan itu harus dirilis, gak enak banget. Dan merilis dalam bentuk menyayat itu bagi mereka adalah sesuatu yang melegakan. Yang kedua, ada di antara mereka untuk mewujudkan rasa nyeri. Nyeri psikologis itu gak nyaman banget. Dan itu dialihkan dalam bentuk nyeri fisik. Oh iya, tanganku keluar darahnya. Jadi aku sedang terluka. Next. Waduh. Masih 10 menit kan ya? 15 menit ya. Nah ini. Coba kenali situasi di mana emosi kita mulai terpengaruh. Dan kita cari strategi bagaimana memanage emosi tersebut. Take a break for a day, for a week, ya. Dan jauhi informasi-informasi negatif. Next. Allah sediakan sarananya. Di surat Ar-Ra'd 2 ayat ke-28, ya, ala bidzikrahi tatma'innul qulub, kata Allah. Sesungguhnya dengan mengingatku, hatimu akan merasa tentram. Jadi kadangkala kecemasan kita, kekhawatiran itu bisa kita alihkan. Kalau kita sudah melakukan banyak hal, ayo coba kita sambil terus beristighfar. Saya mengajarkan pada beberapa pasien, kalau kamu sedang cemas, takut banget, tarik nafas dalam, tahan, tiup, sambil terus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Maka kecemasanmu akan mereda sedikit demi sedikit. Kecemasan yang turun itu akan membuat kita mulai mampu berpikir dengan lebih logik. Begitu. Next. Nah ini, ya. Jadi ketika ada paling kanan stimulus atau provokasi, ya, maka yang pertama kali hilang dalam diri kita adalah kemampuan sensori kita. Kemampuan mendengar kita, melihat, meraba, rasakan, membau, menyentuh itu hilang. Kita akan kemudian diganti dengan satu emosional, sensori processingnya gagal, ya. Kemudian berkembang stres dan trauma, kemudian gangguan dalam kognitif, proses berpikirnya, yang akhirnya pada posisi bawah, drive, marah, sedih, takut, kecewa dan luar biasa. Maka ketika ada provokatif dalam hidup kita datang, yang bisa kita lakukan adalah coba tarik nafas. Coba lihat sekeliling. Coba kita ambil sesuatu yang kita bisa cium warnanya. Coba kita sentuh benda-benda di sekitar kita untuk mengembalikan fungsi sensori tadi. Sensori kita bekerja, ya. Sensori processing, kemudian early information processing, yang pada akhirnya kita akan mengarah pada ke atas, top down break. Kita mulai bisa meregulasi emosi tersebut.
Makanya kita pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan, kalau kamu marah dalam kondisi berdiri maka duduklah. Sensori processing kita diaktifkan. Kalau kamu kemudian duduk masih marah, apa yang dilakukan? Ada yang mengatakan dengan berbaringlah. Kalau masih marah, wudhu. Ya, sensori processing, air yang disentuh, muka yang disentuh air dan sebagainya, ada sensasi dingin, sensori kita diaktifkan terus. Ya. Untuk menurunkan ketegangan kita akibat stimulus tadi, provokatif tadi. Next. Ini dia. Ya. Dari Abu Dzar yang mengatakan jika marah saat berdiri duduk, ya, jika hilang sudah selesai, tapi jika masih belum hilang maka berbaringlah. Kemudian di hadis lain dikatakan jika kamu marah sudah berbaring maka berwudulah. Ini adalah sebuah proses nih. Sensori itu ada 5: tasting, smelling, hear sound, feel things around, dan see things around. Ya. Ini bisa kita gunakan. Jadi kalau kita lagi marah, sedih, duduk sebentar, lihat situasinya. Apa yang kita lihat? Ada bunga, daunnya putih, tangkainya warnanya hijau. Ada sesuatu, ada bolpen berwarna hitam yang kita. Itu nanti pelan-pelan emosi kita akan mulai terregulasi. Masalahnya nggak selesai sih, tapi emosi kita terregulasi. Baru setelah itu kita bergerak untuk menyelesaikan masalahnya. Next. Nah, ini yang terakhir, making the world better, contribute to the world. Kenapa kita itu memperbaiki dunia bisa memperbaiki kesehatan mental kita? Karena ternyata, next, di sebuah jurnal dikatakan, ya, Stukas tahun 2014, volunteering in your community and helping others can be a great way to connect with people. Kebutuhan manusia adalah terhubung dengan dunia, ya. Build a sense of purpose. Kita jadi punya tujuan. Develop our own sense of self-worth. Kita merasa berharga. Helping others when you are the one struggling can seem counterintuitive, but service is a powerful antidote to isolation, and it reminds us that we have value to add to the world. Makanya salah satu hal yang bisa menjaga kita untuk sehat secara mental adalah tergabung dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Kita punya masjid megah, maka berkontribusilah di masjid ini menjadi sarana untuk menjaga kesehatan kita. Karena tadi membuat kita terhubung satu sama lain. Aku nggak sendirian. Membangun tujuan, develop, build a sense of purpose. Ternyata dunia ini adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi kebaikan dan kita merasa berharga. Next. Ya, dan Ramadan adalah bulan di mana puncak kesempatan kita untuk berbagi kebaikan. Membangun self-worth kita. Sekecil apapun kita, setidak berharganya menurut kita, sesungguhnya kita masih bisa memberikan arti atau makna bagi dunia. Karena sebenarnya tidak ada satu hal ciptaan pun di dunia ini itu yang sia-sia. Nggak ada. Dok, saya itu mungkin lebih baik kalau tidak pernah dilahirkan ya dok. Ketika orang-orang tidak menghargai kita, tidak memberi penilaian atau mengabaikan kita, itu bukan berarti kita tidak berharga. Tidak. Kita tetap berharga, tapi mungkin mereka tidak tahu seberapa berharganya kita. Atau mungkin bukan di situ tempat kita dinyatakan berharga. Uang 100.000 di Indonesia itu berharga, tapi di Kenya uang itu nggak berharga. Sama gitu. Ketika kita ada berada di lingkungan yang kurang menghargai kita, tenang. Itu artinya bukan kita tidak berharga. Oh, maybe ini bukan tempat di mana aku berharga. Dan ketika kita beraktivitas dalam dunia kebaikan, ternyata kita masih bisa memberi makna. Ada sebuah cerita, saya tutup pertemuan kita dengan sebuah cerita tentang seorang pasien. Dia datang dengan keinginan untuk bunuh diri yang sangat tinggi.
Dia sudah beberapa psikiater, dia sudah mau minum berbagai macam obat. Dok, saya sudah capek. Sudahlah dok, saya tak mati saja. Buat apa dokter repot-repot memberi saya obat? Sudah, nggak ngefek dok, saya sudah kemana-mana. Lalu sang dokter itu memberikan, bingung sebenarnya, aduh gimana ya, dia sudah ke berbagai psikiater, udah minum berbagai macam obat gitu ya, tapi masih aja ingin bunuh diri. Kemudian dokternya mengatakan gini aja pak, laki-laki, bapak saya kasih tugas, satu hari bapak cari satu orang yang bisa bapak bantu, tuliskan ceritanya, 2 minggu lagi ketemu sama saya. 2 minggu kemudian dokternya udah keringetan karena pasiennya kontrol. Waduh, nek jaluk mati ya opo ya, nah gitu. Ini pasiennya kalau masih ingin mati gimana nih kan gitu. Datanglah pasien itu masuk, raut wajahnya masih agak depresi. Aduh, gimana ini? Dokternya, gimana pak kabarnya? Ya, nggak jauh berbeda dengan sebelumnya. Waduh, kan efek, berarti kan itu dokternya sudah nyaris putus asa itu. Maksudnya gimana? Ya saya sudah mengerjakan yang dokter suruh kerjakan. Oh, sudah dikerjakan? Sudah. Terus gimana? Ya saya kerjakan dok. Jadi apa yang bapak dapatkan? Ternyata saya nggak berguna, ini juga masih berguna ya dok buat orang lain. Saya mikir dulu, bahkan keluarga saya aja nggak mau terima saya dok, karena saya sakit. Dokter, keluarga saya sudah nggak peduli saya hidup atau mati. Teman-teman saya mana ada yang mau balas WA saya. Kalau saya mau cerita nggak ada yang mau dengerin dok. Saya dulu berpikir bahwa orang seperti saya itu masih nggak sih dibutuhkan sama dunia. Tapi setelah dokter kasih perintah itu, saya baru menyadari ternyata setidak bergunanya manusia di dunia ini itu ternyata masih bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dokternya diam, bingung sajanya mau ngomong apa kan gitu. Jadi masih mau mati nggak, mau ngomong gitu kan ya. Dokternya cuma bilang, terus gimana pak ke depannya? Ya, saya akan coba jalani aja lah dok. Toh kita nggak tahu kapan kita mati. Ya kalau memang waktunya mati ya sudah mati. Dokternya lega. Setidaknya dia masih mau minum obat. Dia kan gitu, masih mau ketemu lagi. Salah seorang pasien saya, remaja, 22 tahun, perempuan, hafidz Quran, datang ke tempat saya dengan keinginan satu, mati. Hafidz Quran. Di akhir pertemuan pertama dia mengatakan, dok saya minta maaf. Loh kenapa mbak? Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Waduh kok ini lagi kan, konsultasi 45 menit percuma kayak ini. Sudah 45 menit BPJS lagi kan gitu ya. Untuk kalau di US lumayan gitu ya. Ya, saya akan tetap ada di sini kok mbak. Saya cuma bilang gitu. 1 bulan kemudian dia datang. Halo, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya? Masih sama dok, masih pengen mati. Oh ya, oke. Gimana setelah minum obat? Ya being better tapi sedikit lah dok. Oke. Di akhir pertemuan dia melakukan hal yang sama lagi. Ya saya minta maaf ya dok, barangkali bulan depan saya nggak kesini. Apa yang saya katakan? Saya mengatakan kalimat yang sama. Kita akan bertemu insya Allah bulan depan. Bulan depan ini datang lagi. Alhamdulillah. Sampai dia pernah mengatakan, dok bisa gak ya Mei selesai? Selesai apa ini mbak? Selesai dengan semua cerita saya. Kenapa Mei? Hari ulang tahun saya dok. Kenapa? Ya semoga terakhir saya merasa menderita. Maksudnya saya berpura-pura saya gak tahu maksudnya dia. Ya seperti yang sebelumnya lah dok kan gitu. Ya selesai, mati maksudnya. Maybe
Saya berharap mungkin saya terakhir hidup itu bulan Mei, sehingga saya tidak perlu lagi menderita. Jadi kamu ingin bunuh diri? Enggak dong, saya enggak ingin bunuh diri. Ya, saya berharap mati, tapi saya tidak ingin bunuh diri. Alhamdulillah. Gitu aja kadang itu saya sudah senang gitu ya. Ya apalagi, memang susah ya hal semacam ini. Saya mau kasih ayat juga, ayat apa? Dia hafid Quran, saya. Dia penghafal 30 juz, saya penghafal juz 30, kan beda gitu ya. Meskipun sama-sama 30. Jadi berkontribusi dalam aspek-aspek kebaikan, insya Allah itu akan memberi ruang kepada kita untuk bertahan hidup dan menjadi lebih baik. Next. Oke, ya. Karena sesungguhnya ketika kita memberi, yang muncul adalah serotonin atau the true happiness. Ya. Kalau kita mengalihkan hanya dengan makan, dengan nonton TV, main game, itu yang muncul akan dopamin yang bisa memunculkan sebuah adiksi. Jadi kita main game terus akhirnya. Ya. Tapi the true happiness adalah ketika kita bisa berbagi, memberi. Generally, share, inspires, giving, volunteering. Itu yang melahirkan serotonin dalam tubuh kita. Next. Dok, saya sudah melakukan semuanya dan tidak bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Saatnya melambaikan ke kamera. Jujurlah pada diri sendiri bahwa kita sedang membutuhkan bantuan. It is okay. Ya, selalu akan ada orang-orang yang membantu kita. Ketika kita jujur, kita membutuhkan bantuan. Next. Dan berhentilah untuk menyalahkan dirimu atas apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ya. Ramadan itu memberi ruang bagi kita untuk pelebur dosa. Kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan dosa. Tapi bukan berarti apa yang kita hadapi saat ini adalah karena dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Karena apa? Karena Allah selalu menyediakan ruang di mana dosa-dosa itu dileburkan dan dimaafkan. Di saat Allah memberi ruang itu untuk meleburkan dosa dan memaafkan, kenapa kita justru menyalahkan diri kita atas apa yang terjadi? Kita jauh lebih baik dari apa yang kadang kita prasangkakan. Kita hanya ragu dan kita hanya sering menyalahkan diri kita atas apa yang terjadi. Padahal mayoritas apa yang terjadi itu sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Next. Selesai. Karena sesungguhnya hidup selalu memiliki dua sisi. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, energi kita akan habis dan dunia tidak akan berubah. Tapi kalau kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita selalu punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.